Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Wahidayat, berasal dari Prodi Ekonomi Syariah di Institut Paraikma Indonesia. Di kesempatan kali ini saya membuat video guna untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen kami, yaitu Harta Sasbi SE Maka selaku dosen mata kuliah Fikih Muamalah di Institut Paraikma Indonesia. Oke, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai salam dan istisna. Oke, yang pertama itu pengertian salam. Salam adalah menjual suatu barang yang penyerahannya itu ditunda, atau menjual suatu barang dengan ciri-ciri yang jelas dan pembayarannya itu dilakukan di awal, dan kemudian penyerahan barang tersebut dilakukan di kemudian hari. Dan selanjutnya itu pengertian istisna. Istisna adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang berdasarkan persyaratan tertentu, kriteria dan pola pembayaran dilakukan sesuai pada kesepakatan antara kedua belah pihak. Selanjutnya itu dasar hukum salam dan istisna. Dasar hukum salam terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang isinya itu sebagai berikut. Di sini saya akan bacakan isi dari surat Al-Baqarah ayat 282. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bizaini ila ajalin musamman faktubuhu. Yang artinya itu, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai dan untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Selanjutnya itu landasan hukum istisna. Landasan hukum istisna terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang isinya itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa halallahul bai'a wa harrama riba. Yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dari pernyataan tersebut, para ulama menyatakan bahwa hukum setiap perniagaan atau jual beli adalah halal atau dibolehkan selama caranya itu benar atau sesuai hukum Islam. Selanjutnya itu rukun, syarat, salam dan istisna. Pertama itu rukun salam. Rukun salam itu memiliki empat poin, yaitu adanya penjual, pembeli, ucapan, dan barang yang dipesan. Dan selanjutnya itu syarat salam. Pembayaran pertama itu pembayaran dilakukan dengan kontan. Kedua, komoditi harus dengan spesifikasi yang jelas. Keempat, menentukan waktu penyerahan komoditi. Ketiga, menentukan waktu penyerahan komoditi. Dan keempat, penyerahan uang dilakukan dalam satu majelis atau dalam satu tempat antara penjual dan pembeli. Selanjutnya itu syarat dan rukun istisna. Rukun istisna sebenarnya sama dengan rukun pada salam, yaitu harus memiliki penjual dan pembeli. Yang ketiga, ucapan. Yang keempat, barang yang dipesan. Dan syarat akad istisna yaitu perincian barang yang jelas, seperti menyebutkan jenis, tipe, kualitas, dan kuantitas. Yang keempat, yang selanjutnya itu syarat selanjutnya itu harga harus diketahui oleh kedua belah pihak yang sedang bertransaksi. Yang terakhir, syarat yang terakhir dalam istisna yaitu pembayaran bisa dilakukan di awal secara cicil atau bisa ditangguhkan pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Yang selanjutnya itu perbedaan salam dan istisna. Perbedaan salam dan istisna yang pertama yaitu objek transaksi dalam salam merupakan tanggungan dalam bentuk spesifikasi kualitas dan kuantitas, sedangkan istisna hanya berupa zat atau barangnya saja. Yang kedua yaitu dalam kontrak salam memberikan jangka waktu penyerahan barang pesanan, sedangkan
istisna tidak demikian. Yang keempat yaitu yang ketiga itu salam bersifat mengikat, sedangkan istisna tidak bersifat mengikat atau tidak bersifat mengikat. Dan terakhir yaitu perbedaan terakhir yaitu pembayaran kontrak salam dilakukan dalam satu majelis kontrak, sedangkan istisna dapat dibayar di muka, dicicil, atau dapat dibayar di lain hari atau di masa yang akan datang sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Selanjutnya itu praktek salam dan istisna dalam perbankan syariah. Salam dalam teknis perbankan syariah berarti pembelian dilakukan oleh pihak bank dengan pembayaran di mika dari nasabah pertama, kemudian dijual kembali kepada pihak lain atau nasabah kedua dengan jangka waktu pembayaran yang telah disepakati. Kemudian modal atau harga yang dibayar dalam salam tidak boleh dalam bentuk hutang, melainkan harus dibayar dengan segera atau dibayar lunas di muka. Sedangkan istisna dalam teknis perbankan syariah termasuk bagian jual beli dan sedikit mirip dengan akad salam. Akad istisna diperlukan dalam perbankan syariah karena kebutuhan masyarakat yang pada umumnya memesan barang dengan persyaratan kriteria atau spesifikasi tertentu, dan bank menjual lagi barang pesanan tersebut kepada nasabah dengan atau sesuai dengan perjanjian yang telah mengikat sebelumnya. Mungkin segitulah yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.